Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah grafika komputer, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang sistem koordinat. Ini sering kita pakai biasanya di dalam Google Maps atau yang lainnya. Nah, sistem koordinat di sini memang ada hitung-hitungannya. Tapi karena sekarang itu sebenarnya masih libur, cuman kata Pak Dekan itu tetap pertemuan harus ada supaya tidak ketinggalan. Jadi saya buatkan video di sini supaya memang silakan Anda bisa simak dan absensi tetap harus ada di Unmaku ya. Nah, tugasnya nanti minggu depan saja ya dibahas ya. Nah, di sini sistem koordinat pada grafika komputer ya. Ini ada 3 macam yang harus kita perhatikan. Pertama ada koordinat nyata, ada sistem koordinat, ada tampilan layar. Nah, dalam koordinat nyata atau word koordinat di sini adalah eh, yang memang yang pada suatu objek ini bersangkutan eee, berada pada misalnya koordinat tertentu gitu ya. Jadi misalnya sebuah koordinat kursi tergantung dari letak kursi itu di mana atau bagaimana, letaknya gitu ya. Dan dalam implementasi koordinat ini biasanya nyatanya bisa dinyatakan dalam sebagai window ya atau area dunia nyata ya atau dalam, menunjukkan bagian yang dilihat oleh pemirsa secara 2 dimensi. Nah, terus ada istilah world koordinat atau koordinat kartesian. Nah, koordinat kartesian ini adalah setiap titik yang digambarkan dengan teknik point ya, dan plotting lokasi ditentukan berdasarkan sistem koordinat kartesian ya, atau sumbu x dan sumbu y. Nah, setiap titik itu ditentukan dengan lokasinya melalui pasangan x dan y ini gitu ya. Dan di mana lokasi koordinat x dan y ini ditambahkan pada posisi kiri ke kanan dan y ini bertambah positif ya ketika dari bawah ke atas. Nah, kalau X itu akan positif dari kiri ke kanan. Nah, beda lagi kalau koordinatnya itu bersifat 3 dimensi. Biasanya itu ada sumbu Z-nya juga. Nah, kalau sumbu Z itu eh, hampir menggantikan dalam sumbu X ya. Nah, sumbu X juga hampir sama kiri ke kanan, tapi kalau sumbu Z itu dari kanan ke kirinya ya. Nah, terus koordinat tampilan pada layar, ini arah sumbu koordinat kartesian ini berkebalikan dengan yang digunakan dari layar komputer ya. Jadi pada layar komputer sumbu X ini bertambah positif ke kanan. Nah, sedangkan sumbu Y ini bertambah positif ke bawah. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, pada dasarnya. Nah, sebuah titik koordinat kartesian ini digambarkan pada layar komputer. Nah, secara visual posisi titiknya ini tersebut akan berubah ya. Nah, terus dalam implementasinya koordinat atau tampilan layar biasanya dinyatakan sebagai viewpoint. Nah, viewpoint ini adalah area layar monitor menunjukkan di mana window ini akan ditampilkan atau untuk memetakan sebuah titik window atau viewpoint tertentu yang digunakan. Jadi rumus X view dan Y view itu adalah S X kali X V ke T kali X gitu ya atau Y V-nya adalah X Y kali Y W plus T Y gitu ya. Nah, dengan bagian window atau viewpoint ya. Jadi kalau WT-nya itu adalah tingginya ya wake ya. Sedangkan YW-nya juga sama tingginya, sedangkan WB itu adalah secara horizontalnya, window-nya gitu ya. Nah, setelah WL juga sama dan WL-nya juga sama. Nah, sedangkan ketika dibuat viewpoint, nah maka itu harus secara bukan secara portrait lagi, tapi secara landscape. Nah, posisinya itu akan terbalik ya. Jadi yang harusnya XV yang tadinya di bawah jadi di atas. Nah, terus YV itu tetap sama ya, cuman bagian YW-nya saja yang terbalik. Itu bagian viewpoint-nya ya. Terus eh rumusnya ya atau mungkin juga persamaannya itu dengan persamaan yang di pinggir di sini ya. Jadi untuk menentukan SX, TX, SY dan TY gitu ya. Nah, itu posisinya untuk perumusannya itu ada di pinggir ya.
Ya, seperti untuk mencari XX sama dengan VR ya atau vertikal, VR dan VL ya dibagi WR dan WL ya. Kalau mencari TY gitu ya, TX maka VL kali WR kurangi VR kali WR ya. Dan sampai ke bawah gitu. Ini pada dasar itu lebih kepada membaliknya. Nah, terus kita bahas garis. Nah, di sini garis ini merupakan suatu bentuk dasar dari gambar. Sebuah garis dalam grafika ini disebut dengan segmen. Nah, garis ini dibuat dengan menentukan posisi titik awal dan akhir dari suatu garis, yaitu adalah X1 dan Y1 dan X2 ke Y2 ya. Atau posisi awal ke posisi akhir ya. Awalnya itu adalah X1 dan Y1, akhirnya itu adalah X2 dan Y2. Nah, dan di sini garis itu akan menentukan kuadran. Nah, jadi dalam sumbu X dan sumbu Y ini akhirnya dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi berdasarkan arah garis di sini, sebuah garis dapat dari salah satu area kuadran ini menentukan tanda panahnya. Jadi akan menentukan itu ada di kuadran mana ya lokasinya. Nah, contohnya di sini kuadran 1. Nah, kuadran 1 di sini adalah nah, di sini adalah X1 min ya per X2 dan Y1 min Y2 gitu. Nah, di sini maka bagian posisinya yaitu -3 untuk bagian X-nya dan Y-nya itu adalah 2 ya. Berarti kalau X-nya itu ada di sebelah sini ya, -3 berarti sebelah sini dan positif Y-nya berarti ada di sebelah sebelah sini ya. Nah, maka terus di sini ada -1, nah -1 di sini dan bagian ke-4, ya 4. Berarti arah panahnya itu akan ke sebelah sini. Berarti ada di kuadran 1. Nah, di sini juga ada -3, -3, -6 dan -1. Ini semuanya minus. Ya, minus-minus. Nah, ketika dilihat apakah minus-minus itu harus ada di kuadran 3. Nah, lihat dulu tanda panahnya. Nah, karena pada di sini -3 itu adalah -3 ke sebelah sini dan -3 di sini. Berarti posisinya sekitar di sini dan -6 di sini. Ya, -6 dengan -1. Nah, -1 sebelah sini. Berarti dari sini ke sini, ke atas. Berarti ke sebelah sini. Nah, berarti ada di kuadran kedua. Ya. Terus yang ini juga sama gitu ya. Ada +6 -2 atau +6 -2 ke bawah ya. Dan ada +4 -5 ya. -5 berarti ke sini gesernya. Ini ada di kuadran ketiga. Nah, terus di sini ada +3 dan 9, +3 dan 9 di sini dan ada +6, nah +6 dan +2 di sini. Ada di kuadran 4. Nah, pada gambar di atas, ini garis 1 terletak pada kuadran 1. Garisnya ada garis 2 ya di kuadran 3 dan garis 3 ada di kuadran 4. Garis 4 ada di kuadran 3 dan kuadran di setiap garis hubungannya ini negatif maupun positif tetapi akan menyatakan arah garisnya itu kemana ya. Nah, contohnya kita bisa menentukan di sini. Nah, tadi posisi awalnya adalah X1 Y1 ya dan X2 Y2 berarti adalah arah panahnya ke sini. Itu ada di kuadran ke-2. Yang ini berarti ke sebelah sini ada di kuadran ke-1 ya. Nah, meskipun tidak ada arah tanda panah ketika kita lihat posisi X1 X2 itu kita bisa tentukan posisi titik akhirnya di sini berarti tanda panahnya di sini. Ini kuadran 4 yang ini berarti ke sebelah bawah ada di kuadran ketiga. Nah, ini juga sama gitu ya. Kuadran ketiga ke sini pastinya. Nah, ke sini. Ini menentukan kuadran posisi garisnya itu ke sebelah mana. Nah, maka dalam grafika di sini garis P-nya contoh 1,1 dan 5,4 itu di P ya. Jadi 1 ke 1 dan 5 ke 4 ya. Berarti ada di kuadran 1. Ini garisnya ke sini. Nah, sedangkan yang di garis Q di sini ada 6 ya, 6 ke 7
dan ada 2 ke 1 ke sini ke bawah garis panah ada di kuadran ke-3 ya. Dan bila garis Q dan garis 21 dan 67 ada di kuadran ke-1 gitu ya. Nah, kenapa 2.1 nah dan 67 itu ada di kuadran ke-1. Nah, terus ada algoritma DDA atau Digital Differential Analysis. Ini merupakan algoritma menggambarkan garis sederhana dalam gradien garis ya. Ini rumusnya adalah M ya, menggunakan Y2 dikurangi Y1 ya, dengan X2 kurangi X1. Itu untuk menentukan M-nya, DDA-nya. Maka bentuk garisnya ini cenderung mendatar. Gradien ini bernilai 0 lebih kecil dari M, lebih kecil dari 1. Pikselnya bertambah 1, sumbu X-nya itu akan bertambah besar. Dan F pikselnya itu akan sesuai pada sumbu X, Y. Ya. Nah, terus cenderung tegak. Kalau cenderung tegak ini bisa seperti apa ya? Seperti lebih dari 45 derajat. Nah, jadi ini kalau posisi M-nya lebih besar dari 1. Pikselnya ini bertambah 1 dengan hubungan bertambah dengan 1 M per piksel ya pada sumbu X. Nah, kalau kemiringan 45 derajat, jadi kalau ini 30 derajat, ya, ini hampir lebih dari 45 derajat. Kalau 45 derajat, maka M-nya itu adalah sama dengan 1. Atau pengambilan pikselnya, sumbu X, ini akan bertambah. Ya. Nah, terus ini adalah algoritma DDA ya, yang tadi. Contohnya dalam penerapan X, jadi X1 sama dengan 1, dan Y-nya adalah Y1. M-nya berarti mencari M itu dari Y2 kurangi Y1 dengan persamaan yang tadi rumus sebelumnya dibagi X2 kurangi X1. Nah, di mana M itu sama dengan 0 dan M lebih kecil dari 1. Nah, selama X lebih kecil dari sama dengan X1, maka gambarkan piksel X dan Y-nya. Maka mencari X sama dengan X plus 1 dan Y-nya itu adalah Y plus M. Akhirnya, selama X lebih kecil dari sama dengan X2, ya, tetapi jika X, M lebih besar dari 1, maka selamanya Y itu adalah lebih kecil sama dengan Y2. Nah, maka ketika digambarkan dalam piksel, X dan Y, maka X-nya itu plus 1 per M. Ya. Nah, atau sama dengan Y-nya adalah Y plus 1. Dan akhirnya, selama Y-nya lebih kecil dari sama dengan 2, ya, atau Y-nya lebih kecil sama dengan Y2, tetapi jika M sama dengan 1, maka selama X lebih kecil dari X2, nah maka gambar piksel ini adalah X, Y. Nah, jadi X itu adalah sama dengan X plus 1, ya, yang di sebelah sini, yang atas, hampir sama. Nah, dan Y itu adalah Y plus 1. Nah, akhirnya X-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Jadi kelemahan algoritma GDA ini biasanya hanya menggunakan untuk nilai X1 dan X2. Nah, Y1 dan kecil dari Y2 ini garisnya berada di kuadran yang 1. Nah, terus ada algoritma Bershehnam. Nah, kalau Bershehnam ini dikembangkan oleh Bershehnam berdasarkan selisih dari garis terhadap ukuran piksel dalam sebuah layar. Nah, sedangkan algoritma Bershehnam ini adalah DX ya, lebih besar dari DY, untuk DX lebih kecil dari DY. Ya. Nah, di mana persamaannya untuk mencari DX itu adalah X2 dikurangi X1. Ya, berbeda. Tadi kalau yang tadi itu DDA itu bersaling silang ya, X1 X2. Kalau yang ini sama-sama gitu ya, atau X2-nya kurangi X1, Y-nya adalah Y2-nya kurangi Y1 atau titik akhirnya dikurangi titik awal ya. Nah, maka algoritma Bershehnam di sini jadi untuk mencari sebuah persamaan ya, pada dasarnya ketika muncul permasalahan yang di sini ya. Nah, contohnya DX X2 kurangi X ya 1 sama dengan terus DY-nya adalah Y2 kurangi Y1 dan DL ya 2 kali DY dan D2 sama dengan 2 dan DY kurangi DX. Nah, untuk C-nya ya atau hasil akhirnya ini adalah DL ke DX dan X-nya adalah sama dengan XL dan
Y-nya sama dengan YL. Nah, ini dicari dulu pikselnya untuk X dan Y. Nah, apabila C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka C-nya itu ada persamaan. Ya. Ada persamaan, ya berarti ada C-nya itu adalah ditambah D2. Atau Y-nya itu adalah ditambah 1. Tapi kalau tidak, itu maka C-nya itu akan ditambah DL1 titik awalnya. Dan Y-nya itu sudah sesuai ya, sudah sama dengan Y-nya saja gitu ya. Nah, maka di sini akan masuk ke sini ya. Hasilnya akan X-nya, bagian X-nya itu akan ditambah X1 plus Y1. Jadi bagian X ini akan sama, tapi proses untuk pembagian C-nya, Y-nya itu akan berbeda. Ya. Jadi kalau posisi si X-nya itu tidak sama, maka harus dibiarkan saja Y mah. Tapi kalau sama, ya, berarti Y-nya itu harus ditambah sama, harus 1 gitu ya. Nah, ketika X dan Y-nya itu sama-sama sudah sesuai ya persamaannya, maka X-nya itu lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kalau tidak, itu harus kembali lagi ke sini. Nah, kalau ya sudah sesuai, maka akan berhenti gitu ya. Nah, jadi algoritma bersih 6 ini dasarnya itu lebih apa ya, seperti ini gitu ya, melewati. Jadi ketika membuat sebuah garis, nah ini perhitungannya seperti ini ya. Nah, contoh ketika algoritma bersih 6 membuat sebuah garis, ditambah apakah X, Y, dan X, Y-nya itu sudah sesuai, maka posisikan di sini gitu ya. Nah, titik awalnya. Ketika ditambah lagi, ya, ini akan posisi pikselnya di sebelah sini. Nah, maka karena akan dibuat sebuah garis, maka X, Y, dan X, V-nya, X, Y, dan X-nya itu harus ditambah, sama-sama ditambah. Maka langkah ketiga itu posisinya harus naik ke atas. Nah, lalu langkah lainnya di sini, ya kalau dijelaskan dalam secara perhitungan, kalau secara hitung ini mungkin kurang jelas ya, tapi kalau secara gambar, ini posisi awal sudah ditentukan, lalu langkah kedua ini sudah ditentukan karena sudah sesuai. Nah, langkah ketiga adalah harus ditambah Y-nya dengan X-nya. Maka posisinya ke atas kan. Nah, sudah ada posisi di sini, posisi awalnya, maka harus sesuai juga. Nah, ditambahkan juga di sini. Lalu ada langkah ke 5. Nah, langkah kelima juga ke atas. Jadi dua helit di sini ya. Ya, dua langkah, dua langkah. Dan nanti di sini juga sama. Langkah selanjutnya akan ke sini, langkah selanjutnya akan ke sini. Ini akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, terus ini algoritma lingkaran. Jadi kalau kita lihatkan contoh apa ya, ketika kita membuat sebuah pixel garis ya, garis seperti ini. Pada dasarnya ini kita garis saja ya, garis saja seperti ini. Tapi ketika dibesarkan, nah ternyata menggunakan algoritma bersih 6 ini helet-helet gitu ya. Nah, yang di sini. Ini akan lebih jelas. Ternyata yang kita buat garis saja enak gitu, tapi perhitungan pada dasarnya ketika membuat sebuah algoritma menjadikan sebuah garis ditampilkan di layar itu ada hitung-hitungannya supaya garis ini benar-benar lurus ya, dua helet dua helet dua helet dua helet gitu ya kalau dalam bahasa Sunda gitu ya, akhirnya menjadikan garisnya itu lurus ya, dan nanti kuadrannya itu akan berbeda. Kalau 45 derajat mungkin akan seperti ini ya, kalau agak lebih tegak di sini maka untuk eh, penggambarannya juga akan berbeda gitu ya, bukan dua dua helet gitu ya, ini mungkin akan satu 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 di sini. Mungkin atau sebaliknya ya, bagian horizontalnya atau bagian sumbu X-nya itu adalah satu, sumbu Y-nya adalah dua dua dua, dua 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 lalu satu, dua 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 lalu satu gitu ya. Kita hitung di sini. Nah, kalau dalam pixel mungkin kelihatan ini satu, ini dua, ini satu, dua 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 satu, dua 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 satu, dua 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 satu gitu ya. Dan ini perhitungannya itu ada gitu ya, perhitungan tiap pixelnya kelihatan supaya memang menjadikan sebuah garis lurus. Nah, terus apakah kalau yang benar-benar 45 derajat gitu ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini ya ini mungkin 333 ya. Semakin ke sini 222. Semakin ke sini akan jadi 111111. Nah, ini
Nah, ini 1 semua. Ini 45 derajat. Ya. Kalau ke sebelah sini, semakin ke sini ini akan jadi 2, malahan jadi 3, 3, 4, 4, 4, 5. Akhirnya jadi garis lurus full. Ya. Kita akan jelas seperti ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, terus ada algoritma lingkaran. Nah, bagaimana ketika membuat sebuah lingkaran algoritmanya? Tapi kalau tadi garis itu pada dasarnya pikselnya tambah satu atau kurang satu dari sebuah kuadran. Nah, lingkaran berbeda lagi. Nah, biasanya ketika menggambar sebuah lingkaran, algoritmanya itu hanya diperlukan titik ke titik kuadrannya. Yang pertama saja. Nah, lalu itu pasti akan membutuhkan sebuah jari-jari, ya. Jari-jari itu ada di titik nol. Nah, sedangkan titik pada kuadran lain diperoleh dengan mencerminkan suatu titik sebelumnya atau titik kuadran yang lain. Nah, dari gambar di bawah ini titik pada oktan pertama ini dapat dicerminkan melalui sumbu X dan Y. Nah, diperoleh titik-titik pada oktan kedua dari kuadran pertama. Nah, titik pada kuadran pertama ini dicerminkan pada sumbu X sama dengan 0. Dan diperoleh titik pada kuadran kedua. Dan refleksinya sebagai berikut, menunjukkan gambar lingkaran dan merefleksikan oktan pertama. Ya. Nah, contohnya karena ini ada kuadran 1, 2, 3, 4, maka titik awalnya itu adalah dari sumbu di sini X, yaitu titik awalan itu adalah oktan yang dibuat ke pertama. Nah, berarti ketika dijadikan langkah kedua, itu adalah bagian X yang dikurangi dari tadi mungkin contoh di sini adalah 2, 2 jadi 1. 1 ke 2 gitu ya. Tadinya awalnya itu adalah X-nya 2, Y-nya 1. Ketika dijadikan langkah kedua, maka di bagian di sini X-nya 1, Y-nya 2. Ya, di bagian langkah ketiga, ini beda lagi hukum kuadrannya gitu ya. Refleksi kuadran pertama itu agak berbeda. Maka di sini bagian X yang dikurangi jadi minus 1, maka di sini Y-nya itu tetap 2. Nah, di langkah keempat, X-nya dikurangi lagi. Jadi X-nya minus 2 gitu ya contohnya. Dan Y-nya dikurangi. Jadi Y-nya 1 gitu ya. Di sini direfleksikan lagi sampai nanti akan membentuk sebuah lingkaran gitu ya. Tapi pada dasarnya sumbunya itu adalah menjadi sumbu jari-jarinya di bagian 0 di sini. Nah, jadi kuadran pertama ini adalah sebuah garis lingkaran. Nah, menggunakan jari-jari dari sumbu X ke sumbu O ke R gitu ya. Nah, bisa disebutkan RI ini adalah jarak dari titik Y1 ke X1 ke Y1 ya, atau XI ke YI ke pusat lingkaran. Jarak titik Y, XI dan YI lingkaran pusatnya ini dilingkarkan dapat dihitung ya dengan RI sama dengan 1 akar X 2 X kuadrat I plus Y kuadrat I gitu ya. Dan R2-nya, bagian R2-nya adalah I di akar ya X kuadrat I plus Y kuadrat I. Nah, di R2 kuadrat, nah RI kuadrat sama dengan I R kuadrat I gitu ya. Nah, terus algoritma Bersih-6 ini bagaimana ketika membuat lingkaran dalam menggunakan algoritma Bersih-6. Nah, kalau tadi Bersih-6 itu dibuat untuk sebuah garis, maka Bersih-6 ini dibuat lingkaran, maka ada hitungan ya menggunakan XI sama dengan 0 dan YI itu sama dengan L, jari-jarinya. Ya. Dan diulangi sampai YI-nya itu jadi sama dengan 0. Maka hitungannya delta I sama dengan titik dari XI ke YI. Maka jika delta I lebih kecil dari 0, maka dihitung delta. Ya. Jika ini delta kecil lebih kecil sama dengan 0, ya, maka XI sama dengan XI plus 1. Nah, jika delta lebih besar dari 0, maka XI sama dengan XI plus 1 dan YI sama dengan YI minus 1. Ya. Terus kalau deltanya, jika delta I lebih besar dari 0, maka dihitung delta aksen. Nah, jika delta aksen lebih kecil sama dengan 0, maka YI sama dengan YI minus 1. Nah, jika delta aksen lebih besar dari 0, maka XI sama dengan XI plus 1 dan YI sama dengan YI minus 1.
Jika delta I sama dengan 0, maka XI sama dengan XI plus 1 dan YI sama dengan YI plus 1. Nah, rumus persamaannya ini adalah menggunakan yang ini, yang dari bawah. Ya, ini persamaannya. Nah, ini algoritmanya, algoritma lingkaran. Ternyata ketika membuat lingkaran, hitungan ditampilkan di layar itu ya hitungannya seperti ini, kuadran-kuadrannya. Nah, maka yang tadi disebutkan ya, ketika nampil ke sini, ini akan bertambah posisinya gitu ya. Contoh posisi berkiraan berikut ini adalah X plus 1, Y-nya minus 1 gitu ya. Nah, maka posisi seharusnya posisi yang sama adalah XI plus X2 ya, plus YI minus Y2 sama dengan R. Di sini R itu maksud di sini adalah jari-jari. Dan jari-jari itu jaraknya harus sama. Ya, dari mulai posisi ini ke sini itu harus sama. Nah, maka posisi awalnya itu di sini. Ketika dikurangi ke sini, ya di contoh langkah kebalikannya gitu ya. Posisi awalnya jadi ada X1 per Y minus 1 di sininya, dikurangi Y-nya karena turun. Ya. Sedangkan X-nya itu bertambah. Ya. Karena dari sini ke tambah 1. Nah, ketika jadikan kuadran ini juga sama. Ada pertambahan. Nah, sampai menjadi membentuk sebuah lingkaran. Masing-masing tiap kuadran ini rumusnya agak berbeda-beda. Ya. Nah, maka tadi rumus persamaan yang tadi, setiap kuadran yang ini akan seperti ini, akan ini seperti ini. Nah, jadi keputusannya, jadi jika delta I sama dengan 0, maka posisi perkiraan dari R ini adalah posisi jika lebih dekat dengan harga R, ya, atau delta sigma lebih kecil dari 0. Tapi jika delta I lebih kecil dari 0, maka posisi perkiraannya itu adalah posisi ini jika lebih dekat dengan R, maka sigma delta lebih kecil dari 0. Ya. Jadi algoritma bersih 6. Nah, ini contohnya jika diketahui jari-jarinya itu ada 5. Nah, maka perhitungan titik terakhirnya adalah X-nya itu adalah 0, sedangkan Y-nya itu adalah 5. Hitung koordinat yang harus dipilih. Maka dijawab dengan persamaan yang tadi. Contoh, XI adalah 0, YI-nya adalah 5. Delta I sama dengan XI-nya plus 1, 2, kuadrat, maaf, terus plus YI minus 1 ya, kuadrat min R kuadrat. Nah, tinggal dimasuk-masukannya. YI-nya udah 0 gitu ya. Terus X-nya ini 1 tetap turunkan, ini YI-nya di sini sudah ada 5 turunkan, ini 1 ya. Sedangkan R kuadrat ini adalah di bagian 5 ya, 5 kuadrat berarti 52. Nah, atau 5 kuadrat ini harusnya gitu ya. Nah, bukan 52. Nah, terus di sini tinggal turunkan 0 jadi 1 ini plus ya. Nah, di sini berarti 5 kurangi 1 kuadrat ya sama dengan 16. Ya ini 5 kuadrat sama dengan 25 sama dengan minus 8 gitu ya. Nah, terus ini untuk XI. Nah, maka jika sigma I lebih kecil dari 0, maka delta untuk persamaan yang tadi, ya, XI plus 1 kuadrat plus YI kuadrat per R kuadrat, ya. Terus kurangi XI plus 1 kuadrat plus YI plus 1 kuadrat nah, dalam R kuadrat. Nah, sama tinggal turun-turunkan saja gitu ya. Ini XI-nya 0, terus YI-nya udah 5 gitu ya. Nah, terus R kuadrat berarti ini, maaf ini harusnya 5 kuadrat gitu ya. Terus ini XI 0, 1, ini kuadrat juga. Terus ini YI ya, 5, 1 kuadrat dan 5 kuadrat. Maka tinggal diturun-turunkan saja. Di sini 0, 1, 1 ya, dikuadratkan tetap 1. Terus ini adalah 5 ya, kuadrat dikurangi 25 ya. Nah, terus karena minus ya 0, terus yang ini adalah 1 plus di 5 kurangi 1 4 kuadrat ya 8 dan di sini 1 R25 1 gitu ya. Maka ketika dihitung adalah minus 7 ya. Jadi karena delta itu lebih kecil dari 0, maka koordinat berikutnya adalah XI-nya plus 1
ya, sama dengan YI-nya, maka 0 plus 1,5 gitu ya, atau 1,5 gitu ya, untuk posisinya, untuk langkah selanjutnya. Nanti langkah selanjutnya gimana? Ya sama, tinggal diposisikan lagi gitu ya, ketika posisi 1,5-nya itu sudah diketahui, gitu. Nah, jadi ini tugas berikutnya nanti untuk, minggu depan. Nah, nanti dicek. Nah, jadi ketika membuat sebuah lingkaran pada dasarnya, nah kita kembali ke sini, kalau lingkaran pasti kalau lingkaran sempurna juga sama ya. Nah, contohnya ini untuk, lingkaran sempurna ya. Maka ini juga sama, tambah satu heuleut 3 gitu ya, heuleut 2 sampai nanti akan membentuk sempurna. Kalau oval juga akan berbeda gitu ya. Nah, pada dasarnya hitungan-hitungan di sini, hitungan-hitungan piksel membentuk sebuah lingkaran juga ada tambah, plus, minus, segala macam dari yang tadi delta, sigma, dan segala macam gitu ya. Tapi, ketika ditampilkan kita mudah buat lingkaran. Pada dasarnya komputer menghitung untuk menampilkan layar, sebuah lingkaran supaya sempurna itu ada hitung-hitungannya, algoritmanya. Kalau kita tinggal menikmati saja gitu ya. Nah, yang pada dasarnya, bagaimana cara memahami ketika cara kerja komputer itu membuat lingkaran itu seperti itu, itu algoritmanya. Jadi memang komputer itu lebih kompleks ya, hitung-hitungannya itu ada ya. Nah nah, baik, terima kasih atas, perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.